Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk di video ketiga ini, kita akan belajar dan memahami bersama lagi mengenai relasi atau menyatukan antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya. Oke, kita langsung saja buka exam, kemudian kita aktifkan Apache dan MySQL sampai berwarna hijau, kemudian Windows plus R pada keyboard, lalu ketikkan cmd dan enter, kemudian kita maximize, lalu kita keluar dari directory sampai tersisa partisi C, kemudian kita masuk ke dalam directory exam, MySQL, dan bin untuk mengakses terminal exam, kemudian kita login exam kita. Oke. Nah, untuk merelasikan tabel ini, saya berikan saja contoh yang sederhana, yang tidak ribet sehingga mudah dipahami. Oke. Pertama-tama, kita membuat database baru bisa, ataupun kita menggunakan database yang telah kita buat. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung gunakan saja database yang telah kita buat. UseDB perkuliahan. Oke, setelah itu kita buat saja tabel baru ya. Nah, untuk merelasikan berarti kita buat sekiranya 2 tabel saja. Oke. Berarti sini kita buat create table. Contohnya itu misalnya saja tabel nama ya. Contoh yang ringannya saja ya. Ini tabel pertama, tabel nama. Kemudian dengan struktur kita buatkan ID nama, int, kita jadikan primary key. Kemudian di sini adalah namanya dengan tipe data varchar, length atau ukurannya adalah 30, tutup kurung titik koma enter. Oke. Nah, ini berarti menandakan bahwa kita sudah berhasil membuat tabel dengan nama, tb underscore nama, dan ini strukturnya. Oke, setelah itu kita buat tabel kedua. Nah, tabel kedua ini contohnya ini saja. Jekyll atau jenis kelamin. Oke, strukturnya dia itu di sini ID Jekyll. Kemudian di sini. Nah, di sini dia jenis kelamin. Jenis kelamin. Ini kita ganti saja menjadi char. Karena mengapa char? Karena nanti yang akan kita inputkan di jenis kelamin itu hanya simple saja, sebuah satu karakter seperti ini. Kalau laki-laki berarti L, kalau perempuan berarti P. Oke, seperti itu saja. Simple aja. Maka kita gunakan char karena hanya satu karakter, ataupun char ini dia berupa suatu inputan data yang inputan datanya itu tetap, seperti inputan untuk NIM, inputan untuk nomor KTP, nomor kartu keluarga, dan sebagainya. Sementara untuk yang lebih kompleksnya, yang gabungan antara beberapa karakter itu baru kita gunakan varchar. Oke. Di sini seperti ini saja, jenis kelamin char, kemudian tutup kurung titik koma enter, berhasil. Oke. 2 tabel sudah terbuat. Sekarang kita isikan dulu. Oh ya, untuk sebelum itu jangan dulu kita isikan datanya. Kita buat terlebih dahulu sebuah kolom yang dimana kita buat terlebih dahulu sebuah kolom di salah satu tabel yang dimana itu nantinya akan menjadi sebuah relasi untuk tabel yang lainnya. Oke? Berarti contohnya di sini kita buat saja kolom tambahan di tabel nama, yang dimana nanti kolom tambahan itu di tabel nama akan berelasi dengan kolom ID Jekyll primary key di tabel Jekyll ini, atau di tabel kedua ini. Oke. Berhubung
ini sudah terbuat, kita pasti tidak bisa lagi menambahkan tabelnya dengan cara create table. Nah, itu sudah tidak bisa. Jelas pasti akan error kalau kita gunakan query create table. Maka untuk itu, untuk mengupdate table, itu ada query-nya juga, yakni alter table. Nah, alter table inilah berfungsi untuk kita mengupdate atau memodifikasi table. Mulai dari di dalamnya itu kita menambahkan kolom, habis itu menghapus kolom, merubah nama kolom, dan sebagainya. Oke, alter table, setelah itu nama table yang akan kita tambahkan, berarti itu di table, sesuai yang saya bilang tadi, table nama. Jadi tb nama, kemudian kita langsung enter saja, tidak perlu buka kurung. Nah, di sini kita ketikkanlah query yang akan menambahkan kolom untuk menghubungkan atau berelasi dengan kolom ini di tabel Jekyll. Berarti untuk menambahkan kolom, query-nya adalah add column. Seperti ini, add column. Kemudian kita tambahkan nama kolomnya. Oh ya, perlu diingat untuk merelasikan itu, nama kolom, tipe data kolom, dan isian data di kolom tersebut harus sama. Itu harus sama. Pokoknya harus sama supaya bisa saling berelasi dengan baik. Oke, maka untuk penambahan kolomnya ini kita ikuti saja primary key yang ada di tabel Jekyll ini. Oke, berarti add column, nama kolomnya adalah ID Jekyll dengan tipe data juga adalah int atau integer. Seperti ini saja, langsung titik koma enter berhasil. Oke, sekarang kita lihat terlebih dahulu struktur dari kedua tabel sebelum menginputkan datanya. Untuk melihat struktur dari kedua tabel itu kita gunakan dash. Nah, di sini yang perlu kita ketahui lagi bahwa seperti di video pertama, ada juga kita gunakan dash ya di jawaban soal nomor 12 itu. Dash. Tapi dia itu dash-nya sesuai permintaan bahwa menampilkan urutan. Nah, itu berarti singkatan dari descending. Sementara kalau ini dia bukan descending maksudnya. Sebenarnya dia ini describe. Nah, seperti ini describe. Maksudnya mendeskripsikan struktur dari pembuatan tabel. Dari tabel yang kita buatkan strukturnya itu apa saja. Nah, itu dia maksudnya describe, bukan descending. Hanya saja singkatannya sama dengan descending. Tetapi penggunaannya apabila dash-nya duluan di depan baru nama tabel seperti ini, berarti dia ini berfungsi untuk mendeskripsikan tabel. Tetapi kalau misalnya seperti di video pertama dash-nya itu berada di belakang, berarti dia itu berfungsi untuk menampilkan sebuah urutan. Nah, contohnya bisa kita lihat kembali lagi bersama nanti di video pertama untuk bahan belajar. Oke, jadi kita langsung saja dash tabel MHS enter. Oke. Oh, salah, bukan tabel MHS, masih di anu ya. Dash tb nama. Nah, inilah dia yang kita buatkan tadi di tb nama. Sebenarnya ada dua saja, ID nama dan nama. Ini ID nama dan nama. Tetapi setelah kita mengupdate tabelnya menggunakan query alter table dan menambahkan kolom ID Jekyll, maka akan tertampil juga penambahan atau hasil dari pengupdatean tabel kita. Nah, maka terdapat sekarang 3 kolom. Kemudian kita lihat lagi dash tb Jekyll. Nah, ini lihat dia. Di tb Jekyll sesuai ya seperti yang kita buatkan ini ID Jekyll dan jenis kelamin. Oke, sekarang kita akan menginsertkan datanya. Untuk insert datanya di sini kita tes cukup satu saja sebagai contoh yang sangat simpel. Oke, berarti kita tuliskan insert into. Nah, kita masukkan dulu data tabel pertama yaitu tb nama. Jangan lupa values-nya, kemudian enter, buka kurung, tutup kurung.
Lalu kita ikuti metode dari tipe datanya. ID nama integer, berarti kita langsung ketikkan saja angka. Oke, koma. Habis itu nama varchar, berarti kita buka docstring, lalu kita tuliskan namanya. Misalnya Uzlah. Nah, lalu kita koma lagi. ID Jekyll integer. Nah, berarti dia masih sama seperti yang pertama ini. Kita langsung ketikkan saja berupa angka. Oke, seperti ini saja. Satu data saja biar biar lebih simpel. Kita titik koma, enter, berhasil. Dan itu kita lihat lagi hasil dari penambahan datanya. Select bintang from TB nama. Oke, inilah dia. ID nama 1, nama Uzlah, ID Jekyll 1. Oke, sekarang kita memasukkan data lagi di tabel kedua atau TB Jekyll. Jadi dengan query yang sama, insert into TB Jekyll values, kemudian kita ikuti metode dari tipe datanya. ID Jekyll berarti ID Jekyll ini juga yang ada di tabel Jekyll, itu pun harus sama dengan ID Jekyll yang ada di tabel nama. Nah, itulah dia seperti yang saya bilang tadi, syaratnya untuk merelasikan untuk nama kolom, tipe data kolom, dan juga isian data pada kolom itu harus sama. Maka untuk ID Jekyll-nya ini juga adalah 1. Kemudian jenis kelaminnya di sini kita buka docstring, dan berhubung jenis kelaminnya ini kita menggunakan tipe data char dengan batas cuma 1 karakter, maka jenis kelaminnya kita ketikkan saja seperti ini, L atau laki-laki. Kemudian ini kita hapus karena yang kita buat hanya 2 kolom seperti ini. Kemudian kita enter, berhasil. Dan kita lihat hasilnya. Select from TB Jekyll, enter. Inilah dia. ID Jekyll 1, jenis kelamin L atau laki-laki. Oke, sekarang kita masuk ke cara perelasian tabelnya. Bisa kita lihat, di sini tabelnya kan terpisah. TB nama ini, TB Jekyll ini. Nah, dengan merelasikan tabel, kita dapat menyatukan tabel nama dan tabel Jekyll ini menjadi satu. Nah, caranya itu, pertama, kita tampilkan, select. Nah, setelah itu kita tentukan apa yang akan kita mau tampilkan. Nah, misalnya saja kita ingin menampilkan nama dan jenis kelamin. Namun di dua tabel yang berbeda ini, dengan perelasian tabel kita membuatnya menjadi menyatu. Oke, berarti kita langsung inputkan saja. Di sini yang kita mau tampilkan itu adalah nama. Kemudian bisa juga kita inisialisasikan. Kalau mau tidak repotnya, bisa juga kita inisialisasikan. Misalnya nama ini saya inisialisasikan menjadi, bukan. Untuk inisialisasi itu nanti di nama tabel. Sorry. Untuk menginisialisasi nanti di nama tabel. Ini masih pemilihan apa yang akan kita tampilkan. Nah, berarti di sini select, tampilkan nama. Kemudian setelah itu jenis kelamin. Nah, kemudian kita enter, lalu di sini from, dari. Nah, nanti di sini baru kita inisialisasi dari tabel nama dan juga tabel Jekyll. Nah, nanti di sini baru kita inisialisasikan. Tabel nama ini saya inisialisasikan menjadi N, kemudian tabel Jekyll saya inisialisasikan menjadi J. Jadi nantinya pada saat melakukan relasi, kita tidak perlu lagi menuliskan nama tabel ini. Cukup kita gunakan penginisialisasiannya dari nama tabel ini. Oke, jika sudah seperti ini jangan langsung titik koma, tapi kita enter saja. Kemudian nanti di sini baru kita tentukan relasinya. Jadi dengan menggunakan pengkondisiannya yaitu where, seperti ini where. Nah, lalu seperti yang saya bilang tadi, kita tidak perlu lagi menuliskan nama tabelnya. Cukup kita tuliskan penginisialisasian dari nama tabel tersebut. Nah, berarti di sini untuk tabel nama
inisialisasinya N, maka di sini kita tulis juga pula N. Lalu kita pakai titik, kemudian kita tentukan di kolom apa yang akan berelasi. Seperti yang saya bilang tadi, untuk merelasikan itu kolom nama kolom, tipe data dan juga isiannya harus sama di kolom yang lain. Berarti inilah yang akan berelasi. Maka dari itu, setelah nama tabel atau inisialisasi dari nama tabel N ini, kita tuliskanlah nama kolomnya yang akan melakukan relasi. Berarti di sini kita tuliskan ID Jekyll. Nah, seperti itu. Lalu kita buka sama dengan seperti ini. Sama dengan di tabel Jekyll atau inisialisasinya J. Nah, itu dia berada juga di kolom ID Jekyll. Nah, kita tuliskan juga seperti ini. ID Jekyll. Oke, seperti ini. Jadi, kita titik koma enter dan inilah hasilnya. Bisa kita lihat bersama ya. Kita minta select atau tampilkan nama, kemudian jenis kelamin dari kedua tabel, yaitu tabel nama, yang ini tadi tabel nama. Tunggu, saya scroll sedikit. Oke, dari ini dari tabel nama, kemudian yang kedua tabel Jekyll dengan penginisialisasian untuk tabel nama itu menjadi N, untuk tabel Jekyll menjadi J, yang dimana perelasiannya itu adalah di tabel nama kolom ID Jekyll itu sama dengan di tabel Jekyll kolom ID Jekyll. Nah, kita ulang, yang dimana ini tabel nama, ini berarti titik. Maksudnya itu masuk ke dalam tabel nama. Masuk ke dalam tabel nama itu ada kolom bernama ID Jekyll. Nah, ini ID Jekyll. Nah, itu sama dengan di tabel Jekyll, ini J. Nah, di tabel Jekyll atau penginisialisasiannya, nah, di tabel Jekyll titik. Nah, titik berarti masuk ke dalam tabel Jekyll-nya. Nah, pada saat masuk ke dalam tabel Jekyll-nya itu terdapat juga ID Jekyll. Oke, jadi perelasiannya itu adalah di tabel nama ID Jekyll itu berelasi atau sama dengan di tabel Jekyll ID Jekyll pula. Dan hasilnya akan seperti ini. Yang tadinya berpisah seperti ini, nama dan jenis kelamin berpisah. Setelah kita melakukan relasi, maka tabelnya akan saling berelasi atau terhubung atau saling menyatu. Oke, sekian. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.